Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grade 6, sekarang kita belajar tajwid yang ada di dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Tapi sebelum itu, silahkan buka buku PAI kalian dulu, halaman 11 dan 12. Silahkan di pause videonya. Jika sudah ketemu halamannya, silahkan lanjut untuk mendengarkan video ini. Part 1, Qalqalah. Qalqalah artinya memantulkan. Apa yang dipantulkan? Yang dipantulkan adalah suara ketika kita membaca ayat di dalam Al-Quran. Qalqalah hurufnya ada 5. Qaf, to, ba, jim, dal. Qaf, to, ba, jim, dal. Untuk memudahkan mengingat hurufnya, kalian bisa ingat kalimat baju di toko. Baju di toko. Oke, selanjutnya qalqalah terbagi 2. Ada qalqalah sugro atau kecil yang terletak di tengah kalimat dan qalqalah kubro atau besar yang terletak di akhir kalimat. Contohnya. Contoh qalqalah sugro atau kecil. Khalaqnakum. Khalaqnakum. Nah, terdengarkan pantulannya? Perhatikan huruf yang Miss Ida garis bawahi ini. Ini adalah huruf qaf. Dan qaf adalah salah satu huruf qalqalah. Karena huruf qafnya ada di tengah, ini disebut huruf qalqalah sugro. Ya, huruf qaf berharokat sukun dan ada di tengah kalimat. Bacanya Miss Ida ulang, khalaqnakum. Selanjutnya, contoh qalqalah kubro atau besar. Wama kasab. Perhatikan, ada pantulannya kan? Wama kasab. Ya, huruf ba-nya ada di akhir ayat. Lihat yang di garis bawahi ini. Huruf ba ada di dalam salah satu huruf qalqalah. Tetapi ia terletak di akhir ayat, maka disebut qalqalah kubro. Miss Ida ulang bacanya, wama kasab. Part 2, idgham mithli. Apa itu idgham mithli? Apabila ada mim sukun bertemu dengan mim yang mempunyai harokat ma, mi, mu. Contohnya, khalaqnakum min. Khalaqnakum min. Perhatikan yang di garis bawahi ini. Ada mim sukun bertemu mim yang berharokat kasroh. Maka ini disebut hukum idgham mithli. Selanjutnya, part 3. Ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa artinya dengung. Apabila ada nun sukun atau harokat tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin, dhamma tanwin bertemu huruf yang 15, ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. Ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. Coba diulang lagi. Ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. Ya, itu adalah 15 huruf ikhfa. Apa contohnya? Nah, ini salah satu contoh ikhfa. Mil zakarin. Perhatikan bacaannya. Mil zakarin. Ya, bacanya didengungkan. Perhatikan yang di garis bawahi. Ini ada nun sukun bertemu huruf dzal. Huruf dzal adalah salah satu huruf ikhfa. Maka bacanya harus didengungkan. Mil zakarin. Bukan min zakarin. Itu salah. Yang betul mil zakarin. Contoh yang kedua.
Maitan fakarihtumu. Maitan fakarihtumu. Perhatikan yang digaris bawahi lagi. Di situ taknya berharokat fathah tanwin, di depannya ada huruf fa. Huruf fa adalah salah satu huruf ikhfa, maka bacanya harus didengungkan. Miss Ida ulang. Maitan fakarihtumu. Selanjutnya, part 4. Idgham bigunnah atau masuk dengan dengung. Apabila ada nun sukun atau harokat tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin bertemu huruf idgham bigunnah, mim, nun, waw, ya. Hurufnya hanya 4. Mim, nun, waw, ya. Atau kita bisa singkat dengan kata yanmu. Yanmu, ya. Huruf idgham bigunnah ada 4. Mim, nun, waw, ya. Apa contohnya? Oke, ini dia. Bacanya ithmu wala tajassasu. Ithmu wala tajassasu. Jadi bacanya bukan ithmun wala tajassasu. Jadi perhatikan yang di garis bawahi ini. Dhammah tanwin, di depannya ada huruf waw. Jadi bacanya langsung masuk ke huruf wawunya. Ithmu wala tajassasu. Bacanya seperti itu, bukan seperti ini. Ithmun wala tajassasu. Itu salah. Ya, jadi bacanya langsung masuk ke huruf waw. Contoh yang kedua. Syu'ubaw wa qabaila. Syu'ubaw wa qabaila. Bukan syu'uban wa qabaila. Itu salah. Karena di sini ada fathah tanwin yang di depannya ada huruf waw. Jadi bacanya langsung masuk ke huruf waw. Syu'ubaw wa qabaila. Part 5. Izhar syafawi. Hurufnya semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Contohnya, waja'alnakum syu'uban. Waja'alnakum syu'uban. Yang digaris bawahi itu adalah hukum izhar syafawi, karena di situ ada huruf mim sukun bertemu huruf shin selain mim dan ba. Jadi kalau kalian sedang membaca Al-Quran kemudian menemukan contoh seperti ini, ada mim sukun bertemu huruf shin, bertemu huruf sin, bertemu huruf zo, dan selainnya, maka itu disebut hukum izhar syafawi. Selanjutnya, izhar halqi. Izhar halqi dibaca jelas. Apabila ada nun sukun atau harokat tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin bertemu huruf yang 6, alif, ha, kho, ain, ghain, ha. Alif, ha, kho, ain, ghain, ha. Maka bacanya harus jelas. Contoh, alimun khabir. Alimun khabir. Perhatikan, tidak didengung, tidak dipantulkan, atau tidak memasukkan ke huruf kho. Jadi bacanya jelas. Di situ yang digaris bawahi ada dhammah tanwin bertemu huruf kho. Alimun khabir. Jadi izhar halqi harus dibaca jelas. Oke grade 6, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.